Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, mohon bagi yang membawa HP untuk dapat dimatikan suaranya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian kita pada malam hari ini. Terima kasih. Kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita bersaat teduh. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian nomor 91. Dengar Malak memuji. Pujian nomor 91, Dengar Malak memuji. Dengar Malak memuji, mulia untuk Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah, serta langit bumi dengarlah. Lahir Kristus Sang Raja, dengar Malak memuji, mulia untuk Sang Raja. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Dengar Malak memuji, mulia untuk Sang Raja. Raja damai yang besar, sorga hidup yang benar, datang tilik umatnya, beri harapan dalamnya. Ya tak pandang dirinya, mau salib diterimanya, agar orang percaya mendapat hidup Bapa. Dengar Malak memuji, mulia untuk Sang Raja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami ucapkan puji syukur kehadirat-Mu. Kami berkumpul di gereja-Mu yang kudus untuk berkebaktian. Kiranya Roh Kudus memimpin jalannya kebaktian ini. Kami tinggikan nama Tuhan Yesus di dalam diri kami masing-masing.
Kami adalah manusia yang berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami, bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kecewaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32. Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang sudah kita bacakan. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian nomor 49, Ku bersyukur ia tebusku. Pujian nomor 49, Ku bersyukur ia tebusku. Syukur ia tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, dan damai di jantungku. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ia beriku penghiburan.
bersyukur senang susah, damai di jantungku. Ia berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Mari kita lihat buletin kita. Terdapat ayat hafalan di dalam kotak yang diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 18. Mari kita membacanya sebanyak 2 kali dan kita akan menghafalkannya 1 kali. Injil Matius pasal 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsanya. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Injil Matius pasal 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Mari kita mencoba untuk menghafalkannya bersama-sama. Mari kita coba menghafalkannya. Injil Matius pasal 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memberikan hukum kepada bangsa-bangsa. Puji Tuhan atas pembacaan ayat hafalan. Mari kita lihat buletin kita. Warta gereja. Warta yang pertama, sakramen baptisan dan reafirmasi iman serta maksud menjadi anggota baru akan diadakan pada 4 Desember tahun Tuhan 2022. Minggu terakhir November akan diadakan wawancara oleh gembala. Peserta pengetahuan dasar diharap mengumpulkan data diri untuk pembuatan surat baptis. Apakah ada yang pertama kali hadir? Jika tidak ada, mari kita lanjutkan. Kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Novi. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan pujian nomor 50, Hitung Berkat-Mu. Pujian nomor 50, Hitung Berkat-Mu. Kehidupan menimpa, jantung jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ada
Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terberi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai sorga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini. Saat ini kami ingin menyembah Engkau melalui persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati dan berkenan menggunakan persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu, dan kami juga ingin menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk anak-anak, silakan menuju kelas sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh GSPI Peter Yoksan dengan tema Tuhan Yesus 5 kali memberitahukan penyaliban dan kebangkitannya. Kepada hambanya kami persilahkan. Saudara-saudari di dalam Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan dari Injil Tuhan Yesus, perikop yang gampang sekali diingat, yaitu perikop ke 100, halaman 101. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Dalam Markus yang tadi kita baca, sekarang dari Matius 17 dan Lukas 9. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka,
Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Maka jantung murid-muridnya itu pun teramat sedih. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi untuk mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya, namun segan menanyakannya kepadanya arti perkataan itu. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Amin. Terpujilah nama Tuhan dan diberkatilah kita yang diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, kembali kami mengucap terima kasih dengan syukur yang sukacita kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, seperti kitab suci-Mu yang sudah dibuka, kami mohon lubuk jantung kami juga Engkau buka, dan Tuhan Yesus yang mengetuk lubuk jantung kami dapat masuk mengajar kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Ya Bapa, kami sadar kami terbatas, kami orang berdosa. Dengan Roh-Mu yang kudus Engkau memampukan kami, dengan darah Yesus Engkau menghapus semua pelanggaran kami, hingga kami menjadi bejana yang kudus yang siap diisi oleh firman-Mu yang suci. Demikianlah firman-Mu ya Bapa, bukan hanya terisi dalam hidup kami, tapi dapat melimpah ruah, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami dapat memahami firman-Mu karena kesaksian dari mulut kami dan kehidupan kami. Demikian doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa Tuhan Yesus sampai 5 kali mengajar bahwa dia harus dibunuh? Dan pada saat Yesus mengajar, ini dia katakan kepada murid-muridnya, bukan hanya mereka tidak mengerti, tadi dikatakan mereka sedih mendengarnya. Karena ini adalah berita kematian, bahwa dia akan ditangkap, dia akan dibunuh, dan dia akan mati. Tetapi yang terakhir, endingnya itu menggembirakan. Dia akan bangkit dari kematian. Nah, kebangkitan manusia dari kematian hanya ada dicatat dalam Alkitab. Kamu mau sekolah di perguruan tinggi yang paling top di dunia ini seperti Harvard. 1 tahun harus bayar beberapa miliar rupiah loh untuk kuliah di Harvard loh. Bukan hanya otaknya harus encer, dompetnya harus tebal baru bisa masuk ke tempat seperti itu. Karena dari situ menghasilkan menteri dan presiden dan perdana menteri. Tapi di Harvard sekalipun tidak ada profesor yang bisa menghasilkan buku mengenai kebangkitan dari orang mati. Hanya ada di Alkitab ini kesaksian-kesaksian orang yang sudah mati dan Tuhan bangkitkan dari kematian. Nah, kita melihat di dalam Injil Markus yang pendek. Mari kita periksa ya. Sangat menarik loh. Ternyata 4 kali loh pengajaran Tuhan Yesus akan disalib dan akan dibangkitkan dari antara orang mati. Pertama, coba periksa. Pasal 8 yang sudah kita pelajari. Pertama kali. Nah, di dalam pasal yang ke-8, nah di situ Tuhan Yesus pertama kali memberitahu bahwa dia akan disalibkan dan dibangkitkan. Itu di Injil Tuhan Yesus itu perikop 97, kalau kamu membaca pasal 8 ayat 31. Ayat 31. Dalam Markus pasal 8 ayat 31, mari kita lihat. Kemudian Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan. Saya lebih suka mengatakan bukan dan ya, tetapi dibangkitkan sesudah 3 hari. Ya, jadi kalau kita lihat itu yang pertama. Tadi yang kita baca pasal 9 ayat 30 sampai 32 2 kali ya. Ini Injil yang pendek loh. Tapi 4 kali dikatakan. Pasal 10, coba lihat 10 ayat 32. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-muridnya merasa cemas
dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Ayat 33 ya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Putra Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Ini kali ke-3 ya, di Injil yang pendek. Kali ke-4, lihat di dalam pasal 14. Ini di hari Selasa. Yesus disalib hari Jumat ya. Hari Selasa dia memberitahu lagi. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Jadi 2 hari lagi berarti hari Selasa ya. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Nah, ini juga dicatat ya, bukan hanya di Injil Markus, tetapi Matius 26, Lukas 22 dan Yohanes 11. Ini kali kelima Yesus memberitahu bahwa dia akan ditangkap, akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak percaya Yesus, yaitu orang-orang Roma, disalibkan dan dibunuh, disalib, bahkan pada hari ketiga ia akan bangkit dari kematian. Mari kita lihat teks kita yang tadi kita baca di Injil Markus pasal 9 ayat 30. Nah, Yesus dan murid-muridnya berangkat ya dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Kenapa? Karena dia sedang mengajar murid-muridnya. Jadi ini pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu Yesus mengadakan retreat. Ya, seperti kalau sekarang camp gereja, ataupun kalau anak sekolah minggu tuh sekolah Alkitab liburan. Hanya ada acara belajar firman. Dan mereka belajar satu pelajaran yang bukan hanya mereka dengar, tapi akan mereka alami. Nah, apa bedanya Yesus ya mengajar murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia dengan murid-murid Yesus di zaman sekarang? Nah, kalau murid-murid Yesus pada zaman Yesus, mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka akan mengalami. Kalau kita hanya mendengar, tapi kita tidak mengalami peristiwa bagaimana Yesus disalib. Nah, Yesus mengatakan kepada muridnya selama 5 kali. Apa artinya? Yang pertama, kita lihat di teks itu secara jelas mengatakan pada kita, murid-muridnya tidak mengerti. Tidak mengerti sama sekali. Mereka itu tahu Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Mengapa Allah yang Maha Kuasa bisa dibunuh mati loh? Ya kan? Itu jauh dari pikiran mereka. Bahkan pertama kali Yesus mengatakan demikian, Petrus tuh menarik Yesus loh ke samping loh. Petrus katakan pada Yesus, itu jangan sampai terjadi loh. Dan Petrus sebelumnya yang dikatakan ya memiliki nilai 100 langsung dimarahi Yesus bahwa dia adalah setan. Apa yang dipikirkan Petrus itu bukan pikiran Allah tapi pikiran manusia. Tidak ada dalam skenario murid-muridnya Yesus tuh harus mati loh. Semua mereka berharap Yesus akan jadi raja. Jadi setiap mereka seperti itu. Tapi Yesus berkali-kali mengajar, pertama-tama mereka tidak mengerti. Dan kalau kita periksa ya teks-teks tadi yang telah kita baca, semakin diajar, semakin detail. Pertama hanya dikatakan dia akan dibunuh, hari ketiga dibangkitkan. Tapi setelah itu lebih detail lagi. Diserahkan ke tangan imam-imam kepala, ya tua-tua ahli Taurat. Kemudian oleh mereka diserahkan kepada tentara Roma, dan tentara Roma itu yang akan menyalibkan Yesus. Nah, sampai detik-detik terakhir kita melihat bukan hanya orang-orang dari luar yang terlibat dalam pembunuhan Yesus, tetapi orang bagian dalam, yaitu Yudas Iskariot sendiri loh. Di antara 12 murid yang mendengarkan pengajaran ini,
Tapi waktu Yesus mengajar pertama kali, dua kali, dan seterusnya, belum dikatakan loh bahwa Yudas akan terlibat di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Pada saat Yesus berada di ruang atas, seperti sekarang ini kita di ruang atas, Yesus mengadakan perjamuan terakhir, dan Yesus mengatakan kepada mereka, di antara kalian ada satu yang akan mengkhianati aku. Semua orang bilang, bukan aku kan Tuhan. Termasuk Yudas tidak mau ngaku. Jadi kita lihat ya, diberitahu sampai 5 kali, karena mereka tidak faham. Kalau orang tidak faham, bisa nggak kamu percaya? Nggak bisa kan? Kamu kebaca firman Tuhan loh. Seperti khotbah tadi pagi. Ya. Dikatakan orang yang dipilih. Siapa tuh orang? Orang di situ dikatakan bukan hanya orang, tapi generasi. Ya, generasi orang yang lahir baru yang dipilih. Jadi kalau kita nggak bisa mengerti, maka kita nggak bisa percaya. Atau kita salah mengerti, kita menjadi salah percaya. Jadi murid-muridnya tidak mengerti, bahkan dikatakan mereka sangat sedih. Mana ada orang yang mengikuti guru, dan guru mengatakan satu hari aku akan mati. Kan kalau kematian itu akan membuat ya organisasi yang dipimpin oleh orang itu akan mengalami kemunduran. Tapi Yesus mengatakan bukan hanya mati, tapi aku akan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah ini jelas sekali ya, di dalam perjanjian lama tidak pernah dikatakan Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Kalau kamu periksa ya, nggak ada ya. Yesus disalib, ya. Nah, Yesus dibangkitkan, nubuatannya hanya disebutkan di 2 tempat. Ya, sangat sedikit. Coba kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 16. 2 tempat yang menubuatkan Yesus akan bangkit dari kematian. Mazmur 16 ya. Kalau kamu ditanya di mana perjanjian lama yang sudah merencanakan Yesus bukan hanya disalib, tapi dia harus dibangkitkan dari antara orang mati. Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ingat baik-baik ayat ini ya, Mazmur 16:10. Yesus harus mati, tapi dia akan bangkit dari kematian. Nah, di perjanjian lama sudah didemonstrasikan orang bangkit dari kematian. Tadi saya katakan ya, seluruh textbook ya, perguruan tinggi ditulis oleh profesor yang paling jenius sekalipun tidak ada pembicaraan tentang orang mati bangkit dari kematian. Nggak ada. Hanya di Alkitab. Di zamannya Elia dan di zamannya Elisa. Sudah 2 kali ya. Di perjanjian baru, pada saat Yesus melayani, kita tahu Yesus membangkitkan orang mati dengan tujuan mengatakan dia berkuasa atas orang mati. Bahwa matinya sebentar, matinya sudah ya beberapa jam, matinya sudah beberapa hari, Tuhan Yesus bisa memanggil orang itu bangkit. Contohnya, seorang putri yang bernama, nah tidak ada namanya tapi bapaknya disebut Yarus, baru saja mati. Yesus datang ke rumahnya dan Yesus membangunkan dia. Nah kemudian yang kedua, juga tidak ada disebut namanya, sudah mati beberapa jam, orang sudah mengubur dia di kota Naim, dan Yesus membangkitkan remaja putra itu, putra tunggal dari ibunya yang sudah janda, dari kematian. Jadi yang baru mati dibangkitkan, yang mati beberapa jam dibangkitkan. Kemudian Yohanes pasal 11, Lazarus sudah mati 4 hari loh. Dan Yesus sengaja ya mengizinkan Lazarus mati 4 hari, dan Yesus membangkitkan dia dari antara orang mati. Tapi semua mereka yang bangkit dari kematian, semuanya mati lagi. Di mana Lazarus sekarang? Sudah mati. Karena mereka bangkit, mereka tidak memiliki tubuh mulia seperti Yesus. Itu yang pertama ya, pengajaran kepada murid-muridnya diulang sampai 5 kali karena mereka tidak paham. Nah, kalau kita belajar juga begitu kan, kenapa kita menghadapi ulangan?
Karena kalau kita belajar sekali, kita belum paham, belajar 2 kali, lebih paham, 3 kali, 4 kali, 5 kali, semakin kita belajar, semakin kita paham, akhirnya kita sudah paham, kita sudah percaya, kita bisa menjadi pengajar. Jadi murid-murid ini loh, belajar 5 kali dari Yesus, nanti mengalami sendiri bagaimana Yesus ditangkap, bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana Yesus dibangkitkan, baru mereka bukan hanya mengerti, mereka mengalami dan mereka percaya, dan mereka inilah menjadi pemberita Injil yang saya katakan paling tangguh di muka bumi ini loh. Itu yang pertama, mereka tak paham. Terus yang kedua, mengapa dikatakan berulang kali? Ini doktrin yang penting. Kalau tidak ada pengajaran ini, manusia semua binasa. Nah, dikatakan di Alkitab, Yesus yang datang ke dunia pertama kali, kalau kita periksa, pelajar Alkitab mengatakan tidak kurang dari 300 kali loh, dikatakan Yesus di mana lahir, Yesus di mana dia akan dibesarkan, dan bagaimana Yesus mati dan sebagainya. Tadi saya katakan ya, Yesus bangkit dari kematian, dari Mazmur 16 dan juga dari Ayub 19. Nah, pengajaran yang penting harus kita ulang-ulang. Dan kalau kita mendengarkan pengajaran penting diulang-ulang, kamu jangan bosan. Banyak orang ya, itu aku sudah tahu loh, udah pernah dikhotbahkan, kok sekarang dikhotbahkan lagi, lebih baik aku ngelamun. Nah, itu bahaya sekali. Tapi walaupun kamu sudah tahu, kamu mendengarnya lagi, Tuhan punya rencana berbeda dengan pertama kali kamu mendengar, kedua kali kamu mendengar, ketiga kali kamu mendengar. Karena ini penting. Sesuatu yang penting, yang esensial, itu boleh diulang-ulang ya. Seperti kita makan kan, satu hari kok makan 2 kali, kenapa makan 3 kali? Ya, karena itu esensial. Pengajaran ini juga esensial. Tuhan Yesus ingin para muridnya itu nanti menjadi penginjil-penginjil. Petrus penginjil, Matius penginjil, ya kan? Yohanes penginjil. Jadi mereka itu intinya penginjil, dan ini adalah inti dari Injil. Bahkan kalau kita lihat ya, pengajaran ini di dalam Alkitab bukan hanya ya dinubuatkan seperti tadi, tapi juga di Alkitab kalau kita baca mengenai Yesus itu mati untuk dosa-dosa manusia, itu ada buku yang diberi judul loh, dengan nama Yesus, yaitu Yosua. Ya, kalau kita lihat buku Yosua, itu artinya Yesus. Bagaimana Yesus itu artinya adalah Tuhan menyelamatkan kita. Bagaimana caranya dia menyelamatkan kita? Yaitu dengan mati. Kalau dia tidak mati, maka dosa-dosa kita semua nggak bisa dihapus. Ya kan? Seringkali kita dengar bahwa Allah menciptakan dunia hanya perlu dengan berkata-kata. Dan dia lakukan hanya 6 hari loh. Tetapi dia mengampuni dosa, menghapus dosa, Yesus harus datang jadi manusia. Selama berapa lama? Bukan 6 hari, tapi 33,5 tahun. Di dalam 33,5 tahun, di highlight 3 hari, di mana dia mati, dikuburkan, dan dibangkitkan dari kematian. Dan dibuat satu buku khusus untuk hal itu sebelum Yesus mengalaminya, yaitu sebuah buku yang bernama Kitab Yunus. Kamu baca Yosua, kamu tahu Yesus harus mati untuk menyelamatkan kita. Kalau kamu baca Kitab Yunus, kenapa ada Kitab Yunus ya? Semua orang Yahudi tahu tuh tentang kisah Yunus. Yunus di perut ikan. Berapa lama? 3 hari 3 malam. Waktu orang Yahudi minta tanda dengan Yesus, coba kita buka Lukas 11 ya, ayat 30. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Putra Manusia akan menjadi tanda untuk generasi ini. Jadi orang Yahudi minta tanda dari Yesus. Tunjukkan ya, engkau dari sorga, buat tanda dari langit, dari sorga, supaya kami percaya kamu dari sorga. Nah, seperti Elia pernah membuat tanda dari sorga, yaitu waktu dia meletakkan binatang korban di atas mezbah,
Dia berdoa dengan beberapa kalimat dan api turun dari langit loh, memakan habis korban itu. Jadi orang Yahudi minta kepada Yesus tanda seperti itu loh. Padahal Yesus sudah kasih mereka tanda. Ya, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh dibuat berjalan, orang bisu ya dibuat berbicara, yang buta disembuhkan, kusta disembuhkan, ya orang mati dibangkitkan. Mereka masih minta tanda dari Yesus, demonstrasikan tanda supaya kami percaya engkau adalah utusan Allah. Yesus bilang kepada angkatan yang jahat, yang bengkok seperti ini, yang tidak setia, hanya tanda Nabi Yunus. Nah, Yunus memang nabi yang tidak setia pada awalnya, tapi kehidupannya bisa menjadi tanda. Kenapa? Karena dia berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Dan Yesus itu ya akan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, Yesus waktu dia mati pada hari Paskah loh, tidak pada hari lain. Nah, kenapa begitu? Karena Paskah itu adalah orang Israel pertama kali disuruh menyembelih anak domba yang usianya 1 tahun, dan diperiksa anak domba itu tidak ada cacat, dan anak domba itu tidak langsung ya harus disembelih pada hari Paskah pada bulan Nisan tanggal 14, tapi mereka simpan di rumah anak domba itu selama 4 hari. Jadi mereka tuh bermain-main dengan anak domba, semua senang dengan anak domba, tapi hari keempat bulan Nisan 14 mereka harus sembelih. Itu seperti Yesus melayani 3,5 tahun seperti anak domba Allah, disenangi oleh orang Israel, tapi harus mati pada hari Paskah pada tahun 30 tanggal 14 bulan Nisan. Kalau kamu lihat ya di dalam Injil Tuhan Yesus ya, sudah edisi kelima, sudah saya ganti dalam perikop yang terakhir, bukan penderitaan Kristus tapi Paskah Kristus. Kalau kita lihat di sini ya, itu terjadi waktu Yesus disalibkan. Ini edisi sebelumnya masih penderitaan dan penyaliban Kristus, tapi yang terakhir ya sudah diedit ya, Paskah Kristus. Kenapa Paskah Kristus? Karena itu puncak dari segala Paskah. Paskah pertama di Mesir, Allah membawa mereka keluar dari Mesir, dan Paskah yang Tuhan Yesus jalankan di atas kayu salib ini yang terakhir, itu adalah Paskah pamungkas, saya katakan. Setelah itu tidak perlu lagi orang-orang Yahudi menyembelih binatang seperti sebelumnya, karena Yesus sudah mati dan Yesus sudah gantikan ya Paskah orang Yahudi untuk dilakukan di gereja, yaitu perjamuan Tuhan. Yaitu roti melambangkan tubuh Yesus dan cawan melambangkan darah Yesus. Jadi dari peristiwa ini kita lihat, yang pertama, murid-murid tidak paham. Yang kedua, pengajaran ini penting. Kenapa penting? Karena ini adalah Injil. Yesus mati untuk dosa kita, Yesus dikubur, Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri. Nah, yang berikutnya kita lihat lagi di teks kita dalam Injil Markus pasal 8, pasal 9. Yesus berkata, putra manusia akan diserahkan ke tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan tetapi 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Nah, di sini kita lihat ya, putra manusia. Yesus menyebut dirinya sebagai putra manusia. Kemudian dikatakan diserahkan ke dalam tangan manusia. Jadi artinya kalau Yesus tidak menyerahkan diri, tidak ada orang yang bisa menangkap dia. Dan Yesus pun ya, kalau kita baca dalam Injil-Injil yang ada, dia tidak satu kali dicoba dibunuh loh. Pertama kali saja dia melayani di Nazaret dalam Injil Lukas, dia sudah mau didorong loh dari jurang supaya dia mati. Tapi nggak bisa terjadi. Yesus hanya bisa mati di atas kayu salib. Dan ini sudah ditentukan oleh Allah loh. Karena dia bukan hanya maha kuasa, dia maha tahu. Nah, kita lihat di sini, bukan hanya dalam kitab Yunus kita tahu dia bangkit pada hari ketiga, pada hari Minggu, tetapi kita lihat ya, Yesus harus mati di zamannya pemerintahan Roma. Nah, kalau kita lihat dalam Injil Lukas
pasal 2, Yesus lahir di zamannya Kaisar Agustus. Ya, siapa nggak tahu Kaisar Agustus? Namanya ada di dalam kalender. Agustus ini satu kaisar yang berprestasi. Sebelum dia mati, dia bisa berkata begini loh. Sebelum saya jadi raja di Roma, Roma itu kantor pemerintahannya, tanah lantainya terbuat dari tanah. Dia bilang begitu. Tetapi setelah saya menjadi kaisar, saya bangun Roma, dan kamu bisa lihat ya, Roma kantor pemerintahnya terbuat dari marmer. Dari apa? Marmer loh. Itu Agustus tuh. Dia punya prestasi. Kalau rumah orang sekarang pakai marmer, ya Agustus yang pertama membuat semua kantor pemerintahan Roma terbuat dari marmer. Apa bedanya marmer dengan tanah liat? Dulu saya waktu masih sekolah di Jawa, saya lihat rumah orang Jawa sederhana. Ya, gentengnya memang tanah liat, kemudian dindingnya bambu, bawahnya tanah. Kalau hujan bagaimana? Becek kan? Tapi setelah diganti dengan marmer, ya walaupun hujan tidak menjadi becek. Jadi kita tahu tuh Kaisar Agustus. Jadi waktu Yesus melayani dalam Lukas pasal 3, bukan lagi Kaisar Agustus tuh, Kaisar Tiberias. Kaisar apa? Tiberias. Nah, kenapa harus Yesus melayani di zamannya Roma? Karena Roma terkenal sebagai orang yang berani menyalibkan manusia. Menghukum mati orang di atas kayu salib loh. Itu sadis sekali loh. Tentara yang pernah menyalibkan orang, saya rasa dia mungkin gak bisa tidur beberapa hari loh. Kalau polisi yang disuruh menembak orang, semuanya matanya tutup kan. Terus ada kira-kira misalnya 10 senjata, hanya ada satu yang ada peluru loh. Jadi di antara polisi yang eksekusi, dia nggak tahu pelor mana yang menembak orang itu loh. Ya, jadi 10 senjata langsung sama-sama bunyi kan. 1, 2, 3, bum gitu. Jadi peluru kosong pun keluar. Jadi orang yang punya peluru nggak tahu bahwa dia yang pelurunya yang mematikan ya orang yang harus dieksekusi mati. Seperti itu. Tapi kalau menyalibkan orang, kamu baca dengan detail di dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua dicantumkan loh. Kalau Yesus lahir nggak dicantumkan. Di Injil Markus nggak ada tentang Yesus lahir. Injil Yohanes juga nggak ada. Hanya Matius dan Lukas. Tapi Yesus dipaku di atas kayu salib, dideskripsikan dengan lengkap di 4 Injil. Dan itu harus terjadi di zamannya Roma. Mari kita baca Daniel pasal 2. Ya, Daniel pasal 2 ayat 32. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua dan dada dan lengannya dari perak dan perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya, ini yang terbuat dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ayat 35, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Peristiwa ini peristiwa yang paling menggoncangkan di dunia pada zaman itu. Raja yang paling berkuasa bernama Nebukadnezar. Dia mimpi. Tapi dia lupa mimpinya. Dan dia berbicara kepada semua orang pandai, siapa bisa kasih tahu saya mimpi saya dan artinya, aku akan kasih dia kedudukan yang tinggi. Semua orang pandai, ahli-ahli magic di negara itu, waktu itu adalah Babel, Irak, nggak ada yang bisa. Ana mungkin ya kasih tahu kamu mimpi dan artinya. Sehingga raja ini bilang, kalian mau main-main sama aku. Kalau kalian tidak kasih tahu saya mimpi dan artinya, semua kalian yang termasuk profesor, doktor, dan termasuk orang pandai, aku bunuh semua. Ngeri kan, termasuk Daniel, kawan-kawan, cendekiawan harus mati. Dan Daniel waktu mendengarkan, dia minta waktu sama raja. Dia tahu bahwa Tuhan berbicara pada manusia lewat mimpi pada zaman itu.
dan dia minta Tuhan tolong, dan Tuhan kasih tahu dia mimpinya seperti apa dan artinya seperti apa. Patung yang dibangun Nebukadnezar, orang ya kalau sukses suka bangun patung kan. Ya, kalau sekarang orang sukses suka bangun monumen ya, seperti Pak Jokowi dia membangun IKN. Itu adalah satu legacy dia sampai selama-lamanya sebelum Yesus datang untuk Indonesia. IKN kan mau membangun sesuatu. Bung Karno bangunnya apa? Monas. Ya kan? Masih ada Monas ya. Kalau Soeharto bangun apa atau enggak? Taman Mini. Taman Mini sekarang udah rusak ya. Untuk kalian yang pernah ke Jakarta, itu kebanggaan dari Pak Harto loh, Taman Mini. Sekarang udah tidak dikelola dengan baik. Ya. Pak Jokowi Nusantara. Nah, kita lihat ya, patung yang dia mimpikan, kepala terbuat dari emas kalau kita lihat ya. Kemudian setelah itu ada perak, ada ya tembaga, kemudian kaki sebagian besi, sebagian tanah liat. Itu ada lambang dari kerajaan Roma. Kenapa kerajaan Roma lambangnya itu besi dan tanah liat? Karena Raja Roma, kaisar mereka itu bertangan besi. Artinya mereka berani menyalibkan semua pemberontak di tempat umum. Jadi waktu Yesus disalibkan itu bukan tempat yang sepi loh, di tengah jalan di Bukit Golgota, orang lalu lalang di situ. Bisa melihat ya bagaimana Yesus disalibkan. Sehingga orang yang lalu lalang bisa mengolok-ngolok Yesus. Itu besi. Nah, kenapa kerajaan Roma lambangnya tanah liat? Karena Roma paling bagus membangun infrastruktur. Ada peristiwa ya pada zaman itu dilukiskan dengan satu kalimat, semua jalan menuju Roma. Ya, jadi jalan-jalan di Eropa itu menuju ke kota Roma. Memang mereka sangat bagus ya membangun jalan, membangun kota, ya bahkan membangun saluran air ya dari tanah liat. Jadi di zaman Roma ini ada sebuah batu ya mengena kakinya, dan kaki itu akhirnya membuat patung ini remuk, dan patung ini menjadi tidak ada sama sekali, tapi batu ini menjadi gunung yang besar, dikatakan tadi memenuhi seluruh bumi. Nah, ini adalah Yesus batu. Jadi batu itu adalah Injil yang menghantam ya kerajaan Roma, sehingga Injil itu dikabarkan di kerajaan Roma oleh murid-murid Yesus, Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Yaitu Yesus mati untuk dosa manusia, kemudian dia dikubur, dia bangkit dari kematian, dan dia menampakkan diri kepada kami para murid-muridnya, dan para murid-muridnya menjadi pembawa berita dari peristiwa ini. Nah, kalau kita lihat di sini, di mana Yesus ya memberitahukan 5 kali, dan kita periksa di dalam Perjanjian Lama ada kaitannya ya dengan banyak nubuat, bukan hanya nubuat-nubuat dalam kitab ayat tertentu, tapi dalam buku Yunus dan juga dalam kitab Daniel, di mana Tuhan Yesus harus disalibkan di zamannya Roma, bukan di zaman yang lain. Nah, Roma nanti akan bangkit ya pada akhir zaman. Sekarang kita berada di akhir zaman, dan Roma yang bangkit ya, adalah nanti akan menjadi penguasa dunia. Kenapa Roma itu bangkit pada zaman sekarang? Sekarang banyak negara ingin jadi superpower, tapi nanti superpower yang diizinkan adalah Roma yang bangkit. Roma yang bangkit itu adalah karena mereka punya ciri khas besi, punya ciri khas tanah liat. Apa itu besi ya? Besi itu melambangkan burung-burung besi kan. Siapa yang punya persenjataan paling canggih zaman sekarang, dia akan menjadi superpower dunia. Kalau kita lihat tetap barat kan. Yang kedua, kenapa tanah liat? Roma kan terkenal dengan besi dan tanah liat. Nah, tanah liat itu sederhana sekali. Kita sekarang ya, alat-alat yang kita pakai secara elektronik, di dalamnya ada chip ya. Chip itu terbuat dari apa? Tanah liat yang dinamakan pasir. Pasir ya. Pasir bisa untuk membuat kaca. Ya, pasir bisa untuk membuat chip. Ya, di tangan kamu ada HP, itu chipnya terbuat dari pasir, silikon. Ya, di dalam kamera itu ada chip. Nah, siapa yang sekarang menguasai teknologi ICT? Siapa? Barat kan?
Betul nggak? Ya, Google lah, Microsoft lah, Facebook dan lain-lain. Nah, itu Roma yang bangkit nanti. Nah, kita lihat di sini pelajaran kita hari ini sederhana sekali. Satu, kenapa Yesus sampai 5 kali memberitahu murid-muridnya? Karena murid-muridnya tidak mengerti. Setiap kali diberitahu, mereka belum mengerti, ditambahkannya detail dari peristiwa itu. Itu yang satu kali. Yang kedua, kenapa mereka sampai diberitahu 5 kali? Karena peristiwa itu penting. Kalau peristiwa penting, kita mendengarkannya berulang kali saja, kita jangan sampai bosan. Yang berikutnya, yang ketiga, peristiwa ini bukan peristiwa biasa, tapi sejarah yang mengubah dunia. Karena terjadinya harus di zaman kerajaan Roma. Kenapa terjadi demikian? Karena sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel pasal 2 bahwa pada saat kerajaan Roma yang sangat berkuasa pada zaman itu, kamu tahu ya, yang membuat Roma porak-poranda adalah Injil. Injil, di mana Injil itu dikabarkan di kerajaan Roma, ya, walaupun orang Kristen pada zaman itu dikejar-kejar ya oleh orang Yahudi, setelah itu dikejar-kejar oleh tentara Roma, tapi Injil itu berhasil ya diberitakan oleh para pengabar Injil termasuk Rasul Paulus, karena juga menggunakan ya, fasilitas yang ada di kerajaan Roma, yaitu jalan-jalan yang sudah siap ya, dalam kerajaan Roma, sehingga Paulus kemana-mana dia bisa mengabarkan Injil karena sudah ada jalan yang dibuat oleh kerajaan Roma. Dan dikatakan dalam Daniel pasal 2 ayat 35, tetapi batu yang menimpa patung itu, Yesus ya dan Injilnya, akan menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Jadi kita tahu ya, Tuhan Yesus bukan hanya mati untuk dosa kita, tapi Yesus dikubur, Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. Yang terakhir, kata bangkit, kata yang penting sekali. Ya, setiap orang yang percaya Yesus mungkin mengalami kematian, dan mereka yang mengalami kematian satu saat akan dibangkitkan dengan tubuh mulia. Dan waktu Yesus bangkit, nah karena dia Allah ya, siapa yang membangkitkan Yesus? Pertanyaannya, masih ingat tidak? Dikatakan akan bangkit. Yesus bangkit karena dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Artinya pekerjaan Yesus sudah diterima. Ya, tadi ada ayat hafalan kita, aku berkenan. Jadi pekerjaan Yesus yang terakhir mati untuk dosa manusia, Allah Bapa berkenan. Dia berkata selesai. Kalau dia hanya berkata selesai, dia tidak dibangkitkan oleh Allah Bapa, maka pekerjaannya tidak di-approve selesai. Tapi karena dia dibangkitkan oleh Allah Bapa, maka kita tahu pekerjaan keselamatannya sudah selesai. Itu yang pertama, Allah Bapa membangkitkan Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Apa buktinya? Dia berkata, aku berkuasa menyerahkan nyawaku, tetapi aku berkuasa mengambilnya kembali. Ya, jadi waktu Yesus mati, pertanyaannya, di mana roh dia? Ya kan? Ada yang mengatakan, oh, rohnya ke neraka, memberitakan Injil pada orang-orang di neraka. Bukan. Yesus pada saat dia mati, rohnya sudah di Firdaus. Karena dia berkata kepada penyamun, pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Jadi Yesus dulu mati, dia masuk dalam Firdaus, ya sorga, kemudian penyamun itu mati dan bertemu Yesus di Firdaus. Jadi Yesus ya menyelamatkan jiwa manusia, nggak perlu dia masuk neraka loh. Ya, ada ajaran yang melenceng ya, bahwa Yesus waktu mati dia mengunjungi neraka, membebaskan jiwa-jiwa di neraka, enggak. Jadi orang yang percaya Yesus di segala zaman tidak pernah masuk neraka sedetik pun, nggak pernah loh, nggak pernah ya. Jadi kalau kita percaya Yesus, begitu kita mati, kita langsung masuk ke surga. Nggak ada juga seperti gereja Roma Katolik masuk di api penyucian, akan dibakar di situ dulu karena belum cukup baik untuk surga, terlalu kurang baik ya untuk surga dan terlalu baik untuk neraka. Jadi di api penyucian dibakar-bakar dulu ya sampai keluarganya di bumi membeli tiket sampai tiketnya selesai, nah baru dikeluarkan ya dari api penyucian masuk ke sorga. Itu pengajaran sesat, nggak ada. Jadi orang begitu mati kalau percaya Yesus langsung dibawa malaikat ke sorga, kalau tidak percaya Yesus langsung dibuang ke neraka.
Jadi Tuhan Yesus, dia membangkitkan dirinya sendiri. Kalau kamu baca juga ya, dalam kitab Roma, mari kita lihat pasal 1. Tuhan Yesus itu ya, dibangkitkan oleh Roh Kudus, ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah putra Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ingat ya, Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa, Yesus membangkitkan dirinya sendiri, Yesus dibangkitkan oleh Allah Roh Kudus. Jadi hari ini kita sudah belajar pemberitaan kedua, Yesus akan dibunuh, Yesus akan dibangkitkan pada hari ketiga. Kenapa sampai diberitahu 5 kali? 1, karena itu murid-muridnya tak faham. Yang kedua, karena pengajaran penting. Yang ketiga, ini peristiwa sejarah yang penting untuk manusia. Murid-muridnya mengalaminya secara langsung dan kita ya mendengarkannya dan kita percaya. Dan kalau kita sudah percaya, jangan sampai kita hanya percaya untuk diri kita sendiri saja, dan kita harus ya menjadi seperti murid-murid Yesus yang memberitahu pada orang lain, sehingga orang lain juga percaya akan hal yang hari ini kita dengar loh. Kenapa diberitahukan berkali-kali? Ya, dalam Injil Markus ini akan dikhotbahkan 4 kali. Kenapa? Bukan hanya kamu dengar, lain kali kamu dengar, sebelum kamu dengar untuk yang ketiga kali, kamu sudah kasih tahu kepada orang lain yang belum dengar. Jangan sampai ya, aku sudah tahu, ya sudah tahu, ya sudah tahu, bagus. Tapi orang lain sudah tahu belum? Nah, belum. Kalau belum tahu, kasih tahu ya tentang hal ini. Baru ya bisa memberkati bukan hanya diri kita, tapi juga orang-orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, walaupun singkat ayat yang kami pelajari pada malam hari ini, tapi pelajarannya begitu mendalam. Ya Bapa, kami mengaku pikiran kami terbatas untuk mencernanya. Kami mohon Kau menolong kami agar kami dapat menjadi pelajar firman dan juga menjadi pelaku firman. Ya Bapa, tolonglah kami karena kami manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan, dan ampunilah segala kelalaian dan kesalahan kami. Hapuskanlah semua dosa kami dalam darah Yesus Kristus. Dalam namanya saja Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan nomor 120. 120. Pimpin ke Kalvari. Setelah pujian ini kita minta ya, Gembala Sidang paling sepuh, Pak Eliakin Pang ya, untuk menaikkan doa berkat. Pimpin ke Pak Kalvari 120. Ku mahkotai Raja hidup, mulia untukmu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari. Bermain dalam kubur, murid pun bersedih, malaikat berjubah putih jaga di sampingmu. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari. Maria di pagi hari datang ke kuburmu, namun kosonglah kuburmu, engkau telah bangkit. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari.
sausi Mawa cho ai chế ông kê Sĩ ca trình人斟酌sĩ ca良书由聖經裡面所展現祝福當然我主耶穌基督恩惠天父上帝的慈愛心靈的感通與交通常常與眾弟兄們同在從今時一直到永永遠遠阿門阿門頌阿門Trang cho mẹ tỏ sanh phi tân nhân sống tí chụp phụ thai cả chú heo sĩ ca lời chong là cái nhân chủ sĩ phụ Tuhan memberkati kau Tuhan melindungi menyinarimu memberi kasih karunia